Oke, baik. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang jelaskan perbedaan antara usul fikih, kaidah fikih, dan fikih muamalah. Oke. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan ilmu usul fikih sebagai berikut. Mengenai dalil-dalil fikih secara global dan mengetahui bagaimana cara istifadah atau memanfaatkan dan mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut, serta mengetahui siapa yang pantas untuk menggunakan dalil tersebut. Nah, dari definisi di atas dapat dipahami beberapa hal berikut. Pertama, bahwa usul fikih itu berfungsi untuk mengetahui dalil-dalil fikih, bukan untuk mengetahui hukum yang merupakan wilayah fikih saja. Sebagaimana usul fikih juga tidak merambah kepada wilayah dalil-dalil selain fikih, seperti dalil-dalil nahwu, dalil kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Adapun kata ijmalan atau secara global menggambarkan bahwa usul fikih itu membicarakan dalil fikih secara umum dan global, bukan secara perinci sebagaimana halnya fikih yang memang berbicara tentang hukum masing-masing masalah dengan dalil secara terperinci. Dengan arti kata, usul fikih membahas dalil secara global yang bisa masuk ke dalamnya berbagai masalah terkait, seperti dalam kaidah hukum asal setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib kecuali ada dalil lain yang memalingkannya kepada hukum yang lain. Nah, kaidah ini bersifat hukum dan global, tidak menyentuh masalah fikih satu persatu. Begitu juga ketika dikatakan bahwa kias itu dapat menjadi hujah secara syar'i. Hal ini juga merupakan dalil yang secara global gitu, yang memberikan uh, legitimasi penggunaan analogi dalam menyimpulkan hukum-hukum berbagai masalah. Adapun ulama usul dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memiliki definisi secara redaksional, berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka mendefinisikan ilmu usul fikih sebagai berikut. Mengetahui kaidah-kaidah pembahasannya dapat menyampaikan kepada istinbat hukum yang digait dari dalil-dalil secara terperinci. Dari definisi di atas juga dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, bahwa ilmu usul fikih merupakan sebuah ilmu yang berkaitan seputar kaidah-kaidah yang bersifat kulli atau umum, yang melaluinya dapat diketahui sebagai hukum juz'i atau parsial yang masuk ke dalamnya baik secara qat'i maupun secara zanni. Sebutan kata al-qawaid di sini juga untuk memastikan bahwasannya usul fikih itu merupakan dalil-dalil bersifat umum. Maka keluarlah sesuatu yang bersifat jaz'i atau parsial, sebab hal tersebut tidak menjadi domainnya usul fikih sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan kaidah fikih, nah, kaidah fikih atau qawaid fiqhiyah adalah salah satu cabang ilmu dalam ilmu usul fikih. Kaidah fikih terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kaidah atau qawaid dan kata fikih, fiqhiyah. Kata kaidah qawaid secara bahasa atau etimologi berarti asal atau al-asal atau asas atau al-asas, yang berarti asas, landasan dasar, landasan. Nah, yang berarti maksudnya tuh kayak asas, landasan, dasar, basis, atau pondasi. Dengan demikian, kaidah fikih berarti asas, landasan, dasar, basis, atau fondasi fikih. Kaidah fikih berisi kaidah-kaidah universal bagi pelaksana jurisprudensi atau hukum Islam aplikatif atau fikih. Kaidah fikih berbeda dengan kaidah usul fikih. Nah, kaidah usul fikih memuat kaidah-kaidah dalam berijtihad, kaidah-kaidah tentang Quran dan Sunnah, kaidah ijma, kaidah kias, dan berbagai kaidah dalam metodologi berijtihad seperti kaidah maslahah, kaidah saddu zariyah, kaidah urf, kaidah istihab, kaidah qaul sohbi maksudnya, dan lainnya. Dan selanjutnya fikih muamalah. Nah, kata fikih secara etimologi adalah al-fiqhu, yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fikih artinya fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah, sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangannya selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dalam dan berakal. Nah, dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara bahasa muamalah berasal dari kata amala yu'amilu, yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.
Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian dari fikih muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dari dalil syarak yang terperinci.